Sunan Kuning menika alitipun asmine Raden Mas Garendi. Terah saking Mataram. Sejarahipun ngaten menawi ingkang kula pahami ngaten nggih. Nalika tasih alit menika Raden Mas Garendi sampun dipuntilar bapakipun ingkang asma Raden Taposeno. Nggih Taposeno nggih nika saking Mataram, Kartosuro. Lajeng dipun boyong kalih pamanipun. Paman. Karena bapakipun sampun sedo, piyambakipun kuatos mangke nek dipun nggih dipun napa nika? Dipun bunuh nggih kali keluarga nggih to. Lajeng dipun beto ngaler arah Purwodadi lewat Gunung Kemukus. Lajeng dipun asuh kalih orang Tionghoa. Dibesarkan sampai dengan usia remaja. Ya, waktu itu terjadi pergolakan Cina dan VOC tahun 1742 dan sebelumnya di Batavia. Kemudian banyak dari laskar-laskar Tionghoa yang lari ke Semarang. Kemudian karena gerakan ya di situ antara Cina dan VOC. Ya, kemudian dari Raden Mas Garendi yang menginjak juga remaja, kemudian perawaannya besar dan ikut dalam bergabung dalam persekolahan itu. Kemudian karena dia masih terah daripada Kerajaan Mataram, akhirnya diangkat menjadi pimpinan panglima perangnya. Dan dia secara sepihak dinobatkan sebagai Amangkurat V di Pati gitu ya tahun 1742. Nah, kemudian karena dari sebelumnya penguasa di Kartosuro itu Amangkurat IV, karena semula memberontak VOC, memusuhi VOC karena malah berbalik bergabung dengan VOC, akhirnya Kanjeng Sunan Kuning kecewa. Nah, akhirnya yang tadinya bergabung dengan Raden Amangkurat IV, kemudian karena dia malah memilih bergabung dengan VOC, akhirnya Raden Mas Garendi atau Kanjeng Sunan Kuning kecewa dan akhirnya memberontak ke Amangkurat IV dan akhirnya dimenangkan karena sangat besar tentaranya 2000-an mungkin ya. Pasukan Tionghoa dan Jawa. Dan saya katakan di sini bahwa Kanjeng Sunan Kuning itu orang yang pertama kali tentang pembauran antara Jawa Tionghoa ya, tahun 1742 itu. Karena waktu itu pemberontakan di sana sini, kemudian
akhirnya dimenangkan oleh pasukan pimpinan Kanjeng Sunan Kuning. Nah, kemudian dari Amangkurat IV menyingkir ke timur, ke daerah Magetan Temana itu. Nah, kemudian di sana mendapatkan bantuan dari POC lagi. Kemudian dari Kanjeng Sunan Kuning menyiapkan pemerintahan, pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Karena belum ada 1 tahun ya dari Amangkurat IV yang tadinya menyingkir ke daerah Magetan menyerang lagi. Nah, akhirnya Kanjeng Sunan Kuning bisa dikalahkan lagi. Nah, yang akhirnya masih terjadi pemberontakan di sini untuk pada Amangkurat IV yang kemudian Kanjeng Sunan Kuning melarikan diri kan dari kerajaan ya, karena dia sudah dikalahkan, akhirnya menyingkir sampai ke Bumen Temana itu dan tertangkap akhirnya. Nah, kemudian yang lain tetap bertahan juga menyerang, tapi akhirnya karena kekuatannya tidak seimbang, akhirnya ya kalah juga. Dan ada sebagian orang bahwa Kanjeng Sunan Kuning ini setelah tertangkap oleh VOC dibuang ke Sri Lanka. Ya, tapi ada juga sebagian dari masyarakat bahwa Kanjeng Sunan Kuning itu menyebarkan agama Islam di kota Semarang di sekitarnya ini, kemudian meninggal di sini. Itu versi yang kedua, ada juga seperti itu. Jadi apakah Kanjeng Sunan Kuning ini meninggalnya di Sri Lanka apa di sini masih belum ada titik terang begitu. Ya, saya pahami, ya kami sebagai pengelola makam Sunan Kuning, ya saya pahami bahwa Kanjeng Sunan Kuning meninggal di sini. Terlepas dari apakah meninggalnya di Sri Lanka atau mana, karena kami sebagai pengurus kita yakini di sini. Di Jawa Timur juga ada makam Kanjeng Sunan Kuning, ada. Iya, karena Kanjeng Sunan Kuning waktu berpindah-pindah. Kudus, Pati, Rembang, sampai ke Surabaya, terus sampai ke Temanggung termasuk itu. Yang Temanggung ada, tapi itu yang ada di sini sama di Temanggung. Kok Temanggung toh? Tulungagung. Tulungagung. Cerita waktu di sini itu ada 3 orang, ada Kanjeng Sunan Kalijogo, iya, ada Kanjeng Sunan Kuning, dan ada satu lagi apakah ini Kanjeng Sunan Ambarawa. Jadi menurut cerita yang saya terima itu waktu sebelum haul tahun 18 di sini, itu ada yang bilang gini. Kenapa disebut Kanjeng Sunan Kuning? Karena pawaannya kulitannya kuning gitu. Nah, disebut Kanjeng Sunan Kuning, itu yang beri nama ya Kanjeng Sunan Kali. Karena pawaannya kulitannya kuning, maka disebut Sunan Kuning. Nah, juga masukan dari mereka itu bahwa Kanjeng Sunan Kuning mula-mula mempunyai aliran agama syariatnya kurang. Jadi kemudian setelah ketemu dengan Kanjeng Sunan Kali, kamu harus syariatnya dikuati gitu. Sholat dan sebagainya. Sebelumnya kan seperti aliran-aliran kejawen begitu. Kemudian menurut cerita ya, menurut mereka ya, tapi kebenarannya kurang paham. Tapi dari masukan yang saya terima mungkin ya benar, karena orang-orang Jawa dulu kan masih menganut aliran-aliran ya. Iya betul. Nah, itu. Nah, kemudian setelah ketemu dengan Kanjeng Sunan Kuning di sini bertiga, kemudian diajarkan tentang syariat. Nah, kemudian akhirnya menjalankan syariatnya dan seperti Islam dan sebagainya.
sampai sekarang. Sambil berdakwah di sekitar sini. Ya, karena dari Kanjeng Sunan Kali kan juga dia sudah menjadi muridnya kan gitu kan. Karena di sini bertemu bertiga di sini. Nah, kemudian dia disebut Sunan tadi mungkin karena ketemu dengan Kanjeng Sunan Kuning di sini. Nah, ada juga yang dari keraton, berarti dia susuhunan juga Sunan kan. Nah, mungkin dari susuhunan ya, bisa juga seperti itu. Sama. Sun An Ing itu karena ucapan orang Tionghoa. Mengucapkan Sunan Kuning kan tidak bisa sih ya. Jadi kebalikannya, yang Jawa nggak bisa ngomong Sun An Ing, yang Cina Sunan Kuning tidak bisa. Akhirnya dikenal dengan Sun An Ing. Wisata religi ini kalau ini sebelum tahun 63 itu sudah dikenal. Nah, setelah ada prostitusi di Argorejo, ini pengunjung peziarah di sini berkurang. Drastis. Karena apa? Karena nama Sunan Kuning identik dengan prostitusi di sana. Akhirnya nama asli dari makam Sunan Kuning itu tenggelam karena tempat prostitusi itu. SK itu kan mulai tahun 63. Ya, 63 itu kemudian 65 dibangun oleh Bapak Wali Kota waktu itu, yang saya pahami di situ ya. Nah, kemudian sebelum 63 itu banyak pengunjungnya berziarah di sini, orang Tionghoa ya ada, orang Islam di sini, orang Jawa ya ada. Tapi ya kita karena lama-lama akhirnya terkikis nama Sunan, malah jadi kurang bagus. Nah, itu yang saya pahami. Iya betul, pandangan negatif dari orang-orang yang mau ke sini kok kesannya ke tempat prostitusi. Iya benar. Ya nggak suka sebetulnya ya, karena bagaimanapun karena sebetulnya SK itu kan SK itu apa ya, Sri Kuncoro, bukan SK Sunan Kuning itu ya. Ya karena dekat dengan makam sini akhirnya malah nama sini ke bawah ke sana, Sunan Kuning, bukan Sri Kuncoronya. Untuk mengembalikan nama di sini setelah sana ditutup perlu ada propaganda ya, apa namanya, istilahnya untuk dikenalkan lagi ya. Ya kami ini makanya saya bersama teman-teman dibuat yayasan, yang dibuat yayasan Sun An Ing ini, yang sudah secara hukum itu tanggal 19 Januari 2021 kemarin dengan nama Yayasan Sun An Ing Semarang. Itu bertujuan untuk melestarikan peninggalan ya sejarah ya, ini kan sejarah itu. Sejarah karena di sini tempat dulu di sini itu banyak orang-orang yang kesini yang tidak jelas seperti musafir, tidur sini bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya jelas ya. Di sini malah banyak untuk persembunyian. Nah, orang-orang yang mungkin bermasalah ke sini. Maka kami dengan teman-teman untuk didirikan yayasan ini untuk melindungi tempat peninggalan ini supaya tidak digunakan seperti itu. Tujuannya itu.
Ya di sini hanya berdoa di makam sini. Tapi kalau yang baru pertama ke sini paling tidak harus di makam yang sebelah ini. Di makamnya Mbah Kiai Jimat, Mbah Kiai Sekabat, Mbah Kiai Majapahit. Itu misalnya kelanuwun ya. Assalamualaikum dulu. Uluk Salam gitu ya. Di sana nanti baru ke sini, baru ke makam yang utama. Ya. Ada juga yang di sini aja lah. Saya tak di sini aja. Nah, di sini juga di makamnya Mbah Kiai Jimat, Mbah Kiai Sekabat, Mbah Kiai Majapahit. Nah, kemudian di sini juga ada 3, yang bagian kiri sendiri sana Kanjeng Sunan Kuning, yang tengah ini Kanjeng Sunan Kali, yang sebelah kanan sendiri sini adalah Kanjeng Sunan Ambarawa. Jadi dari 3 makam ini ada 6 berarti. Ya, 6 makam. 6 itu yang 3 sih tadi. Ya tadi Mbah Kiai Jimat, Mbah Kiai Sekabat, Mbah Kiai Majapahit. Yang di luar. 3. Oh, 6 makam total ya Mas? Ya, yang di sini itu 3, yang sini 3. Untuk nama-nama yang ada di tempel di tembok ini Pak? Ini yang bangun sini. Oh. Kenapa di sini dibangun berornamen Tionghoa? Karena ya tadi yang membangun kan orang-orang Tionghoa yang peduli waktu itu. Dan beliaunya kan juga apa ya istilahnya pemimpin Jawa Tionghoa ya, waktu terjadi pertempuran antara VOC dengan orang-orang Cina Jawa ini. Lim Yong Yat. Ya. Ada tahunnya juga, ada tahunnya. Itu sinten-sinten mawon Pak? Lim Yong Yat, Lim Sugeng, Singkang. Ini rumahnya di daerah sana, Gang Baru. Orang Kosik nih, Kosik. Kohtik ada, Kohtik. Ini ada yang rumahnya sana tapi sudah meninggal. Tinggal putrane katanya apa, itu. Beliau yang betul, mungkin betul juga karena beliaunya kan sebagai apa ya yang memimpin orang-orang Tionghoa dan Jawa yang menyatukan ya, mungkin kan dari orang-orang keturunan dapat isyarat ya mungkin ya. Dari orang-orang Tionghoa sendiri kan merasa punya rasa apa ya, dia pemimpin saya kan gitu. Sampai meninggal pun juga masih banyak yang berziarah ke sini. Awalnya di sini itu sebelum diketemukannya ini, itu ada yang namanya masih pemakaman gitu. Iya, di sini itu gunung namanya Bukit Pakayangan. Bukit Pakayangan. Iya. Atau disebut juga dengan Tepis Wiring gitu ya. Tepis Wiring. Gunung yang miring gitu. Mungkin ya. Gunung yang miring. Mungkin juga seperti itu. Yang namanya waktu itu Mbah Saripin. Oh, Mbah Saripin. Masih awalnya di sini. Beliaunya itu punya kerbau 5. Biasanya dilepas kan ini masih belum ada pemukiman ya, baru dia yang kerbaunya 5 dilepas, kalau sore itu biasanya pulang sendiri. Dilepas nanti sore pulang sendiri. Dan itu suatu saat itu dia tidak pulang kerbaunya. Sampai dicari di mana-mana tidak ketemu. Terus dia bermunajat di sini. Ya, bermunajat di sini terus dapat isyarah. Kalau kerbaumu itu di sini masih terkencang dia. Ternyata dia setengah sadar kan, setelah sadar dia betul bahwa kerbaunya masih utuh dikencang di pohon-pohon di situ. Dan di situ di tempatnya yang dia untuk bermunajat itu ternyata ada makomnya di situ. Ya, dikenal dengan makom Mbah Sunan Kuning ini. Kemudian turun-temurun
ada sampai terakhir Mbah Tomo. Sampai kelima itu Mbah Tomo, meninggal sudah tahun 2018 ya. 2018 kok 2018. Dan sekarang yang menjadi istrinya yang melanjutkan, istrinya di Makom Sunan Kuning yang makom umum, ya yang sini karena didirikan yayasan, kemudian belum ada penerusnya. Oh, gitu. Belum ada, juru kuncinya belum ada, putra-putranya juga tidak mau. Oh, ini sampai jadi juru kuncinya tidak mau. Sampai sekarang masih belum ada juru kuncinya, masih kosong. Yang dipercaya di sini ada yang berpendapat bahwa di sini makom, bukan makam. Ada juga makam berarti tidak ada jasadnya. Dia sumarip di situ. Pernah di sini gitu. Pernah singgah di sini gitu. Itu makom ya. Kalau yang makam kan ada jasadnya. Tapi ya tadi kembali bahwa tentang silsilah yang saya pahami kan memang Kanjeng Sunan Kuning itu kecilnya Raden Mas Garendi. Kemudian dibesarkan oleh orang Tionghoa, kemudian dikenal dengan Sun An-ing, karena Sunan Kuning orang Tionghoa menamakan Sun An-ing. Kemudian entah itu di sini sebagai makom atau sebagai makam, saya tidak begitu. Yang penting saya ada silsilahnya tadi di sini saya mengenai jasad dimanapun kalau sudah meninggal ya di alam ya di mana-manapun akan bisa bertawasul dimanapun bisa. Ya seperti biasa kalau di tempat-tempat religi yang lainnya, yang pertama ya wudhu, ya bersuci, kemudian ya tadi yang pertama sebelumnya ya mungkin ada musolanya di situ, mungkin sholat dulu, sholat hajat apa dulu, kemudian baru ke tempatnya yang ini sebelah ini. Iya, misalnya kulon nuwun atau assalamualaikum, ini dibangun tidak dibuat tinggi supaya orangnya agak tawadhu. Iya, tidak menyombongkan diri dulu, gitu. Mungkin ya ada tujuan-tujuan dari pendirinya. Kemudian baru ke sini. Yang pertama Bapak Wali Kota, Bapak Hendi ya, itu waktu ijma NU Semarang Barat, tempatnya di sini, ada pengajian itu, kemudian mendatangkan Ustadz Tionghoa, Mbah Maksum sama Pak Soleman, itu turunan Tionghoa di sini. Kemudian banyak juga pengunjungnya di sini. Terus tahun kemarin, tahun 2021, itu Ibu Wakil Wali Kota ke sini, berziarah ke sini, kemudian memberikan bantuan lampu. Ini tadinya kan gelap, ada 3 titik ini lampu, bantu lampu itu. Terus akhirnya pada bulan November tahun kemarin, tahun 2020 ya, 2020 ini dibuat parkiran. Oh, paving. Iya, pavingan itu dulu kan nggak seperti itu, tempat sampah dulu. Terus karena dari pengurus ini dulu paguyuban. Sebelum pengurus ini, sebelum paguyuban makam Sunan Kuning, kemudian yang aktif kok semakin kurang tahu pahamnya mereka. Kita ajak untuk naik kok semakin kurang, terus gimana kalau kita dirikan yayasan, mereka kita ajak, ada yang naik, ada yang tidak, ya terus enenge wae sing gelem munggah, sing gelem ngrekso atau sing gelem ngurusi ya, akhirnya terbentuklah yayasan itu.
malam Jumat itu ada pengajian ya tahlilan. Kliwon apa? Ya kalau Jumat Kliwon itu Yasin tahlil. Kalau malam Jumat hanya tahlil. Kemudian tiap bulan ada pertemuan pengurus tanggal 25, pertemuan pengurus yayasan. Kemudian setiap tahun ada haul. Haulnya tiap tanggal 27 Rajab. Rajab bersamaan dengan Isra Mi'raj ya. Nanti ini jatuhnya pada tanggal 27 Februari. Nanti haul. Berdasarkan dari teman-teman yang punya istilahnya kepekaan apa ya, istilahnya punya pandangan atau punya pendapat, oh ini haulnya Mbah Sunan Kuning ini tanggal 27 Rajab gitu. Akhirnya kita ikuti dan berjalan sampai sekarang. Kalau beliaunya meninggal tahun 1742 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun ya kira-kira itu. Sudah berapa tahun? Ya belum, karena mulainya baru tahun 18 dimulai haul. Kalau dihitung dari meninggalnya berarti tahun 1742 kan? 1942. Iya, 1942. Iya. Yang kami inginkan yaitu bahwa makam Sunan Kuning ini kembalikan ke makam seperti aulia lainnya yang dibangun sedemikian rupa sehingga para wisatawan di samping wisata religi juga bisa menarik di sini, bangunan-bangunannya bisa disejajarkan dengan seperti di Mbayat, kemudian juga di Nyatnyono, gitu. Kemudian juga di Gunung Pring, Mbah Dalhar, ya, dan lain sebagainya. Saya harapkan seperti itu, sehingga kedepannya makam Sunan Kuning ini tidak dikenal dengan tempat prostitusi, tapi tempat aulia. Kami sampaikan bahwa makam Sunan Ing yang setahu saya sudah sejak lama ada dan banyak dikunjungi oleh peziarah dari wilayah, dari luar kota, bahkan juga dari mancanegara, yang menurut banyak yang diceritakan masyarakat, Sunan Ing itu penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Semarang, yang seiring berjalannya waktu masih dikunjungi peziarah-peziarah, dan sampai saat ini masih ramai juga pendatang peziarah yang kadang sampai di situ berhari-hari. Kami berharap makom Sunan Kuning kedepannya bisa menjadikan wisata religi untuk wilayah Kota Semarang pada umumnya, dan khususnya ya pemerintah Republik Indonesia ya
harus tahu dan mengenal. Ya, kita ingin mengembalikan lagi arti sebenarnya. Sunan Kuning itu yang sebenarnya nama sebenarnya Sun An Ing, seorang penyebar agama Islam ya, itu yang kita ketahui sampai saat ini. Gitu. Untuk di wilayah Paling Banteng Kulon ini Pak, Ya. luasan wilayahnya berapa Pak? Luas wilayah kurang lebih 335,45 hektar. Kalau mitos dan legenda itu kan ya Mesewu Pak, banyak peziarah Pak ya, dari luar kota pada umumnya Pak. Itu kalau punya hajat di situ insya Allah ada yang terkabul. Yang saya tahu itu pernah saya datang di situ ada orang, kalau tidak salah orang Pekalongan Pak, itu di situ mengucapkan terima kasih karena hajatnya terkabul. Nah, di situ dia membawa bancaan dan sodakoh, itu ucapan terima kasih itu. Iya, di situ bancaan gitu Pak. Terima kasih sekali kepada pemerintah Kota Semarang, terkhusus Bapak Dr. Hendar Prihadi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Bapak Wali Kota Semarang. Semoga aset wisata religi makam Sun An Ing bisa lebih maju, berkembang, dan menjadi kegiatan UMKM masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Banteng Kulon, khususnya makam Sun An Ing. Semoga warga bisa berkiprah di situ untuk mendapatkan ekonomi, pendapatan ekonomi, merupakan lapangan pekerjaan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.